Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari jemaat Tuhan terus alami pembaruan di dalam Tuhan dengan kita merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Puji nama Tuhan. Renungan saat ini saya beri tema dibenarkan oleh iman. Di dalam Titus 1 ayat 15 dan ayat 16 kita melihat pembacaan kita di dalam Titus 1 ayat 15 dan ayat 16. Demikian firman Tuhan, bagi orang suci semuanya suci. Tetapi bagi orang najis dan bagi orang tidak beriman, suatu pun tidak ada yang suci. Karena baik akal maupun suara hati mereka najis. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Nah, kita melihat observasi apa yang bisa kita lihat dari pembacaan kita saat ini. Tentunya siapa yang terlibat di dalam surat ini? Yang terlibat di dalam surat ini adalah Rasul Paulus sebagai penulis dan Titus sebagai penerima dari surat ini. Titus adalah orang yang sangat dipercaya dan diandalkan oleh Paulus. Titus diutus untuk menyelesaikan tugas penting dalam memperbaiki dan memperkuat jemaat di Kreta. Kreta adalah sebuah pulau yang terkenal dengan reputasi buruk dalam hal moralitas. Paulus mencatat bahwa orang Kreta ini dikenal sebagai pembohong. Bahkan dikatakan juga binatang buas dan pemalas. Bapak Ibu bisa melihat itu di dalam Titus 1 ayat 12. Ini memberi tantangan besar bagi Titus dalam membimbing gereja. Nah, kita lihat interpretasi atau makna apa yang bisa kita ambil dari ayat-ayat yang sudah kita baca. Yang pertama, iman sejati dan berpura-pura beriman. Atau bisa dikatakan iman sejati versus iman yang pura-pura. Jadi kita lihat ayat ini memberikan kita wawasan yang sangat dalam tentang kondisi manusia yang hidup dalam iman sejati dan mereka yang hanya berpura-pura beriman, hanya berpura-pura percaya. Dalam ayat ini Paulus menggambarkan ada dua jenis manusia atau ada dua jenis orang. Yang pertama dikatakan orang suci. Ini adalah gambaran dari iman sejati. Iman yang sungguh-sungguh. Iman yang murni. Bagi mereka, bagi orang suci atau orang yang memiliki iman sejati, iman yang murni, segala sesuatu dianggap suci. Artinya apa yang mereka lakukan itu hanya untuk hal-hal yang suci, hal-hal yang kudus. Mereka nggak akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah. Ini karena hati dan pikiran mereka telah diperbarui oleh Roh Kudus. Itu sebabnya mereka melihat dunia, mereka melihat dunia ini dan kehidupan mereka itu melalui lensa kekudusan. Di mana setiap tindakan dan keputusan berasal dari motivasi yang benar. Mereka memandang dunia ini dengan kehidupan mereka. Mereka melihat apa yang kudus. Apa yang ada di dalam dunia yang bertentangan dengan firman Allah, yang berdosa, itu akan diabaikan. Setiap keputusan berasal dari motivasi yang benar untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini orang suci yang dikatakan di dalam ayat ini. Atau mereka yang beriman sejati kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jenis orang yang kedua adalah orang najis. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam ayat-ayat yang sudah kita baca. Atau orang yang berpura-pura beriman. Imannya palsu. Sebaliknya bagi mereka yang hatinya tidak dikuasai oleh iman. Ya. Jadi hanya nampak dari luar saja. Tetapi hati mereka tidak dikuasai, enggak dipimpin oleh iman. Segala sesuatu dianggap najis atau hanya sesuatu yang mereka hanya tertarik kepada sesuatu yang najis. Ya. Tertarik untuk melakukan hal-hal yang najis atau hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Hal-hal yang tidak kudus. Meski mereka mungkin mengakui mengenal Allah. Menunjukkan ada iman. Tetapi perbuatan mereka menunjukkan hal yang sebaliknya. Hati dan pikiran mereka telah dicemari oleh dosa, oleh dunia ini. Sehingga apa? Mereka tidak dapat mengenali atau melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Jadi yang mereka lakukan adalah hal-hal yang salah, yang bertentangan dengan firman Allah. Yang tidak seharusnya dilakukan oleh orang percaya. Tetapi ini menunjukkan iman yang palsu. Ini menunjukkan orang yang berpura-pura beriman, tetapi mereka hidup di dalam kenajisan, ketidakkudusan di hadapan Tuhan. Jauh dari kebenaran. Hanya tertarik untuk melakukan hal-hal yang jahat. Di dalam Injil Matius 7 ayat 16 dan ayat 20. Injil Matius 7 ayat 16 sampai ayat 20. Firman Tuhan bilang, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Sama seperti firman Allah katakan. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ini adalah gambaran dari orang-orang yang hidup di dalam iman yang benar. Tidak hanya berpura-pura. Tapi bagaimana mereka melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Mereka adalah pohon yang baik. Dan menghasilkan apa? Buah yang baik. Perkataan, tindakan yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Atau mereka yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, tidak mungkin akan menghasilkan buah yang baik. Pasti buah yang tidak baik. Jadi Yesus mengajarkan bahwa kehidupan orang yang benar, orang yang suci itu akan menghasilkan buah yang baik. Sementara kehidupan orang-orang yang berpura-pura beriman pasti akan menghasilkan buah yang tidak baik. Makna yang kedua, konsistensi antara pengakuan iman dan tindakan. Jadi sebagai orang percaya kita harus konsisten, ya, antara pengakuan iman kita dan tindakan. Artinya kita nggak hanya berbicara, Tuhan aku percaya kepadamu. Tetapi ada perilaku yang menunjukkan itulah iman dengan perbuatan. Yaitu kita melakukan setiap kebenaran firman Allah. Jadi mengenal Allah bukan hanya soal perkataan. Tetapi harus dibuktikan melalui apa? Hidup yang menghasilkan buah yang baik. Perbuatan kita harus mencerminkan iman yang kita akui. Ya. Tanpa buah iman yang nyata, kita hanya menipu diri kita sendiri dan orang lain. Tapi kita nggak bisa menipu Allah. Karena Allah itu adalah Allah yang maha tahu. Di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai ayat 17 dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia?
Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini firman Tuhan yang bilang. Jadi iman yang sejati harus menghasilkan apa? Tindakan yang mencerminkan kasih dan ketaatan kepada Tuhan. Iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Karena iman tanpa perbuatan, firman Allah katakan adalah mati. Gak ada gunanya. Jadi mari orang percaya, kita harus konsistensi antara pengakuan iman dan tindakan kita. Yang harus sesuai, selaras dengan apa yang kita katakan kepada Tuhan. Nah, kita mau lihat aplikasi apa, ya, penerapan apa dalam kehidupan kita dari kebenaran firman Tuhan saat ini. Yang pertama, kita harus menguji hati dan pikiran. Kita perlu memeriksa hati dan pikiran kita setiap hari. Apakah kita hidup dalam ketaatan kepada Tuhan atau kita hanya berpura-pura beriman? Apakah kita hidup mencerminkan iman yang sejati atau hanya sekadar penampilan dari luar saja? Kalau kita menyadari ada ketidaksesuaian antara pengakuan iman dan perbuatan kita, tidak ada buah yang baik yang kita hasilkan. Karena nggak mungkin orang menghasilkan buah yang baik, padahal dia pohon yang tidak baik. Kita harus bertobat. Yang kita terapkan dalam hidup kita adalah pertobatan. Memohon agar Roh Kudus menolong kita. Karena hanya melalui pertobatan dan pembaruan hati, kita dapat benar-benar menjadi suci di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya. Harus ada perubahan, pembaruan di dalam Tuhan, pikiran, tindakan kita, hati kita setiap hari, supaya kita menghasilkan apa yang baik. Matius 3 ayat 8 katakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ada pertobatan setiap hari. Kita manusia yang masih rentan dengan dosa. Kita nggak sadar mungkin perkataan, perbuatan kita salah. Tapi Tuhan tuntut ada pertobatan setiap hari. Tapi bukan berarti kita melakukan, ya, sengaja untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Penerapan yang kedua, menjadi teladan bagi orang lain. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kehidupan kita harus menjadi teladan bagi orang lain. Menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengenal Allah melalui tindakan kita. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-7 dikatakan, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Jadi harus ada teladan bagi orang lain. Orang melihat kehidupan kita, cara perilaku kita, ya, perkataan kita. Mari kasih teladan dengan buah-buah yang baik yang kita berikan sehingga mereka menikmati itu semua manis luar biasa, ya, menyenangkan, ya. Dan pasti hati Tuhan juga disenangkan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang diberkati, kehidupan yang dibenarkan oleh iman, ya, adalah kehidupan yang menghidupi iman tersebut melalui perbuatan yang nyata. Iman sejati selalu menghasilkan buah ketaatan. Sementara iman palsu, mereka yang berpura-pura beriman akan selalu terungkap melalui apa? Perbuatan yang jahat dan bertentangan dengan ajaran firman Allah. Oleh karena itu mari kita terus mengevaluasi diri dan memperbaiki perbuatan kita. Dan terus berjuang untuk hidup dalam kekudusan setiap hari.
Sehingga kita menjadi saksi yang hidup bagi dunia tentang iman kita yang sejati kepada Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah mengikuti Renungan 79. Kiranya setiap renungan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi kita semua. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu buat saat ini dari kebenaran firman Tuhan, renungan yang boleh kami dengar saat ini. Kami percaya ada pesan-pesan penting Tuhan buat kami sebagai umat Tuhan yang hidup di dalam dunia yang semakin hari semakin jahat. Begitu banyak tantangan, godaan, upaya untuk menjatuhkan kami ke dalam dosa. Pak, kalau saat ini Tuhan, kami boleh dinasehati Tuhan oleh firman-Mu. Kami mau menjadi orang-orang yang suci, orang-orang yang tidak berpura-pura, tetapi hidup di dalam iman yang sejati, iman yang murni di hadapan-Mu. Karena oleh iman yang sejati, kami dibenarkan dan menikmati setiap janji-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat Tuhan GPDI El Shaddai Magelang, pekerjaan, usaha, keluarga, studi mereka diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesungguhnya keselamatan daripadamu dekat pada keluarga jemaat GPDI El Shaddai Magelang yang takut akan Engkau sehingga kemuliaan diam di negeri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.